Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya Samuel Amin dalam program Renungan Firman Tuhan hari ini. Pada kesempatan yang indah hari ini saya rindu untuk berbagi kepada saudara-saudara sekalian tentang satu tema yang akan kita jadikan topik pembahasan di dalam beberapa minggu ke depan. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan satu tema Renungan Firman Tuhan kita hari ini, pengharapan dalam iman. Setiap orang percaya harus menjalani kehidupan imannya sampai akhir hidupnya di dalam kesementaraan kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus berkata, ketika dia tergantung di atas kayu salib, akhir daripada kisah perjalanan kehidupannya dia berkata, Tetelestai, it's finished, selesai. Demikian juga di dalam kehidupan kita harus menyelesaikan pertandingan-pertandingan yang diwajibkan bagi kita semua oleh Tuhan. Satu nas dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, realitas yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Tuhan menghendaki setiap kita masuk dalam kancah pertandingan iman yang kita miliki bersama. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk memahami bahwa seberapa jauh kita melangkah, seberapa besar upaya-upaya yang kita lakukan untuk kita bisa sampai kepada akhir, sampai kepada garis finish pertandingan kita. Sangat ditentukan sejauh mana kita memahami apa yang Tuhan kehendaki supaya iman kita tetap kuat, supaya tidak kandas di tengah jalan, supaya tidak pupus di tengah jalan. Itu sebabnya perlu adanya pengharapan, saudara. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 24-25 berkata demikian, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sebagaimana dalam sebuah pertandingan, entah dalam cabang pertandingan apapun itu termasuk dalam dunia olahraga, setiap pemain tentunya mengharapkan untuk kemudian nanti tidak hanya bisa menjalankan permainan atau pertandingan itu dengan baik, tetapi mereka berharap untuk menang. Harapan untuk menang itulah yang seringkali menjadi pemicu dan motivasi terbesar seorang atlet sebuah cabang pertandingan olahraga. Dia bersedia untuk membayar harga, berlatih sedemikian rupa, mencoba dan mencoba lagi ketika apa yang dia upayakan belum mencapai hasil yang dia inginkan. Ada perjuangan di sana, ada dinamika kesukaran yang harus dilewati, ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Dan satu hal yang bisa membuat seseorang tetap fokus untuk meyakini dan mencapai apa yang dia yakini adalah pengharapan. Pengharapan membuat seseorang bisa menatap jauh ke depan, melampaui keterbatasan, bahkan kegagalan yang dia alami hari ini sekalipun.
Pengharapan membuat seseorang untuk tetap bisa memiliki energi untuk maju, untuk melakukan segala hal yang dia mampu lakukan. Itulah kekuatan dari sebuah pengharapan. Jadi penting hari ini bagi kita sekalian, ketika iman berbicara juga hal-hal yang harus kita percayai sekalipun kita belum melihatnya, maka mari miliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah di dalam kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Semua kita tentu sudah pernah mendengar kisah ini, di mana seorang bapa orang beriman, yaitu Abraham, pernah mengalami juga keraguan-keraguan dalam hidupnya, sama seperti saudara dan saya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah, ketika kita melewati hal-hal yang mungkin sulit, seringkali muncul keraguan di dalam diri kita. Itu manusiawi, saudara. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini adalah kita harus melampaui dari setiap gejala manusiawi kita, supaya kita sampai kepada apa yang kita yakini untuk bisa kita capai. Di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhanku, ya Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara lihat dari cerita ini, kita diperhadapkan satu fakta dan kenyataan. Seorang Abraham, sempat mengalami keraguan akan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupannya. Waktu Abram dipanggil dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim untuk menuju kepada tanah perjanjian, Tuhan menjanjikan bahwa melalui Abraham akan tercipta bangsa yang besar. Tetapi ketika Abram sudah memasuki usia lanjut, usianya mencapai 100 tahun, dia menjumpai bahwa belum satu pun keturunan diberikan Tuhan di dalam hidup keluarganya. Siapa yang tidak ragu, siapa yang tidak bimbang, siapa yang tidak galau, saudara, dalam hal ini, melihat sebuah ketidakpastian yang nyata-nyata. Tetapi dalam keadaan Abram yang seperti itu, Tuhan menguatkan hati Abram. Tuhan menegaskan kembali janjinya bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang mewarisi semua yang dia miliki, bukan orang-orang yang mengikut dia, tetapi anak yang menjadi darah daging Abraham sendiri. Lalu apa yang dilakukan Tuhan di sini? Menarik, saudara. Abraham dibawa Tuhan keluar kemahnya dan melihat ke langit. Abraham diperlihatkan betapa banyaknya bintang di langit, dan itu penggambaran. Seperti itulah Tuhan akan membuat besarnya keturunan Abraham menjadi satu bangsa yang besar yang memenuhi isi muka bumi ini, saudara. Pembelajarannya dari sini adalah ketika kita ragu, ketika kita bimbang, ketika galau gundah gulana menguasai hati kita, menggerogoti keyakinan kita akan satu hal yang baik yang ingin kita capai namun saat ini kita belum melihat, mari perkuat pengharapan kita. Abraham diperkuat pengharapannya ketika Tuhan kembali memberikan satu gambaran bahwa seperti bintang-bintang di langit banyaknya, itulah nanti anak cucu keturunan Abraham. Maka Abraham kembali berharap. Abraham kembali bangkit keyakinannya ketika mulai ada pengharapan dari apa yang Tuhan gambarkan kepada Abraham. Itu sebabnya kisah ini ditulis kembali, saudara, di dalam Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus menjadi satu kesaksian. Ditulis di dalam surat Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Secara lahiriah, dia sudah semakin tua. Istrinya, Ibu Sarah, juga sudah tua, saudara. Umur 90 tahun ketika mendapatkan seorang anak. Ketika nanti janji Tuhan digenapi, Abraham mendapatkan seorang anak kandung. Secara manusia, secara lahiriah, itu hal yang tidak mungkin. Tetapi kita lihat, sekali lagi saya ulang, Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah.
karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, yang menarik saudara, di ayat selanjutnya, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Abraham dikuatkan Tuhan dalam keraguannya melalui satu pengharapan akan apa yang bisa Tuhan lakukan. Dan ketika pengharapannya bangkit, maka keyakinannya pun menjadi kembali kuat, kokoh. Dan luar biasanya, pesan penguatan iman melalui sebuah pengharapan ini tidak berlaku bagi Bapak Abraham saja. Tetapi hal ini, kebenaran ini, dinyatakan juga untuk setiap kita yang mendengar dan percaya akan berita kebenaran ini. Apabila hari-hari ini, mungkin dalam kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, inginkan, impikan. Dan apabila kita meyakini bahwa hal itu adalah hal-hal yang baik, maka jangan menjadi lemah iman keyakinan kita. Ketika saudara menghendaki bahwa hidup saudara menjadi lebih baik dari hari ke hari, ketika saudara menghendaki bahwa saudara ingin diberkati dan lebih lagi menjadi berkat bagi orang lain, ketika saudara mengharapkan usaha pekerjaan saudara boleh mendatangkan kebaikan untuk banyak orang, apabila saudara menghendaki saat ini pendidikan anak-anak saudara, atau saudara sendiri yang melanjutkan studi lebih tinggi lagi dalam jenjang pendidikan yang saudara ingin raih, dan mungkin hal itu saat ini belum selesai saudara berperkara, dan keraguan mulai melanda saudara, kecemasan, kebimbangan mulai melanda saudara, maka ingatlah, ingat pengharapanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari perkuat iman keyakinan kita untuk kita tetap berjuang meraih apa yang kita rindu untuk kita raih, dengan memperkuat pengharapan kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah sumber segala kekuatan, sumber hikmat, sumber kemampuan, sumber energi bagi kita untuk terus bergerak maju, berjuang, mengupayakan apapun yang bisa kita lakukan. Itu sebabnya di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan di sana tentang sebuah pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh adalah satu jangkar, sudah. Satu jangkar yang besar yang biasanya dimiliki oleh sebuah kapal. Entah itu kapal pencari ikan, entah itu kapal penumpang, kapal barang. Ketika dia berlabuh di sebuah pelabuhan, maka supaya posisinya tidak bergeser oleh karena adanya ombak air laut, maka jangkar diturunkan, sauh diturunkan sampai ke dasar, sehingga jangkar itu, sauh itu bisa tertambat pada satu batu karang yang besar, sehingga bisa menahan kapal itu supaya tidak terombang-ambing ke kanan ke kiri, ataupun nanti dengan sendirinya mulai ke tengah laut. Tetapi dengan adanya jangkar sauh yang dilabuhkan ke dasar laut, maka membuat kapal itu tetap pada posisinya. Apabila saat ini kehidupan saudara dan saya mulai gontai, mulai goncang, mulai goyang, mulai tidak jelas pergerakan arah dan tujuannya, dan kita mulai hilang fokus kepada tujuan, serta melemahnya keyakinan kita untuk meraih apa yang kita mau raih, maka saat ini mari miliki kembali pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, sehingga melalui pengharapan itu iman kita tetap dikuatkan, tidak terjebak kepada sebuah kebimbangan yang membuat kita bisa bergeser dari jalur yang semestinya kita tempuh. Itu sebabnya saudara, mari tetap yakin dan percaya, percayakanlah sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan, karena hanya Dia tempat kita berharap bersandar, dan kita boleh mengandalkan dalam segala perkara kepada campur tangan Tuhan, karena Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tetap beriman, tetap percaya, sekalipun hari ini kita belum melihat apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita capai, apa yang kita ingin raih. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Biarlah rencananya yang terbaik terindah boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya.
Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.